Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bersyukur buat pagi hari ini dan diberikan kesempatan untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak untuk kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Terima kasih. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Panggil namanya Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita sama-sama memuji diri dari awal. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian bagi-Mu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Katakan segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Amin Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu,
memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami datang di sini bukan hanya kebetulan Tuhan, tapi semua karena rencana Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk kami sama-sama berkumpul di tempat ini, untuk kami sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Itu sebabnya Bapak, kami siapkan hati kami untuk Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan beracara di tempat ini, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menghampiri setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Biarlah kami dapat mengekspresikan sukacita kami di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, mau sama-sama memuji Tuhan. Saya percaya pada saat kita mengekspresikan sukacita kita di dalam Tuhan, maka Tuhan akan bersukacita. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian ini untuk kita menyatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, jalur batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah mendalam dan kota perlindungan. Sekali lagi katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan masmurku, jalur batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah mendalam dan kota perlindungan. Sama-sama bersyukur. Masa bersyukur, sukacita padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung menerjang, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Mari kita sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan masmurku, jalur batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah mendalam dan kota perlindungan. Sama-sama bersyukur. Masa bersyukur, sukacita padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung menerjang, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah.
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, tubuhku beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kau percaya bahwa Tuhan akan amin. Mari kita sama-sama katakan, kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh, dibawah pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah bersamaku, tak terjadi lawanku. Kuasa Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dan iman adalah Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, Tuhan seorang merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita sama-sama diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Berdiri dalam iman adalah Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, Tuhan seorang merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Berdiri dengan iman adalah Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, Tuhan seorang merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita bersama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Amin. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun pergumulan kita, ketika kita bersinergi dengan Tuhan, percayalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebesar apapun perkara yang ada di depan kita, pergumulan di depan kita, ketika kita benar-benar selalu terhubung dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Tuhan adalah pemegang kendali seluruh dunia. Itu sebabnya ketika anak-anaknya datang mengadu kepada Bapa, Dia akan menolong anaknya. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, hanya Engkau yang lebih tahu yang terbaik untuk aku. Itu sebabnya kami mau berserah kepada Tuhan. Kami mau percaya kepada Tuhan. Ketika kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan, suatu kemenangan akan dapat kami capai, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi
berjalan, Engkau menemani. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagimu. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita sama-sama angkat pujian ini dari awal. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Sama-sama katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Lebih tahu yang terbaik bagiku.
Ibu Saudara, lagu ini mengungkapkan suatu keterbatasan manusia, yang dimana kita mengakui Tuhan bahwa hanya Engkau yang lebih tahu yang terbaik, bahwa hanya Engkau penolong yang setia. Saudara kami, ayah ibu kami, itu mereka terbatas untuk menolong, tapi Engkau adalah pribadi yang benar-benar tidak terbatas, dan Engkau tetap setia. Sekalipun kami menyimpang dari jalan Tuhan, tetapi pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu nyata dalam setiap kami. Saat ini kita mulai sadar, janganlah kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, janganlah kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, tetapi mari kita taruh hidup kita kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang tahu apa yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Dia dapat memberikan lebih dari apa yang sudah kita planning. Dia dapat memberikan apa yang lebih baik daripada yang kita pikirkan. Itu sebabnya percayalah, ketika kita berserah kepada Tuhan, percayalah bahwa mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini sebagai pengakuan kita bahwa kita adalah manusia yang terbatas kepada Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan itu dari hatimu, Tuhan Engkau yang lebih tahu Tuhan. Ini pengakuan setiap kami Tuhan, bahwa hanya Engkau yang tahu yang terbaik dalam setiap kami. Kami sangat terbatas Tuhan, kami sangat lemah. Itu sebabnya kami mengandalkan Engkau sebagai pribadi yang berkuasa, sebagai pribadi yang dahsyat, sebagai pribadi yang ajaib. Ku
Yang
Tuhan, kami butuh sentuhan dari Engkau untuk mengubahkan setiap kehidupan kami. Kami butuh jamahan dari Tuhan. Kami butuh lawatan dari Tuhan untuk memulihkan setiap hidup kami, Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang terbatas. Itu sebabnya pada saat kami menghadapi suatu pergumulan dalam setiap kehidupan kami mau libatkan Tuhan. Kami ingin Tuhan turut campur tangan untuk memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami, agar kami dapat mengatasi setiap tantangan dalam kehidupan kami. Ubah setiap kehidupan kami untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman. Berbicaralah kepada setiap kami. Sampaikan pesan-pesan-Mu kepada setiap kami melalui hamba-Mu yang telah Tuhan siapkan. Biarlah setiap kata kalimat yang Ia sampaikan semuanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Yang benarnya kedua kali saya datang ke sini. Terima kasih Pak Bu Rusda yang telah mengundang saya. Senang sekali berada di keluarga sendiri, ya. Nggak salah 2 tahun lalu saya ke sini, banyak sekali perubahan ya Bu ya. Saya ada lihat LED di sini. Apa lagi perubahan ini ya? Lama ya, tapi saya merasa suasananya lebih cozy ya, lebih nyaman, wajah-wajah jemaatnya ceria-ceria begini. Saya datang hari ini bersama istri saya, anak saya, juga ada mama saya di sini. Ya, saya melayani, diberi kesempatan, dan Bu Rustida kasih saya tema tentang perubahan ya Bu ya. Jadi bulan ini gereja di sini memiliki tema tentang perubahan. Dan minggu ini kita belajar tentang mengatasi hambatan untuk perubahan. Nah, oke, slide-nya ya. Nah, jadi perubahan itu Bapak Saudara, 10 tahun yang lalu, lebih dari 10 tahun, ya, banyak sekali gereja, bukan hanya gereja, pemerintahan, ya kan, bicara tentang perubahan, transformation, ya kan. Dan udah cukup lama nggak ada terdengar tema tentang perubahan. Jadi waktu dikasih Pak Antonitan, khotbah bulan Juli dikasih tema perubahan, wah, ini cukup lama Bu ya, tiba-tiba muncul tentang perubahan ya. Gara-gara itu juga gereja saya bulan Agustus juga memakai tema sama dari Bu Rustina. Iya benar juga. Jadi ini udah lama sekali ya, gereja itu nggak bahas tentang perubahan. Ya. Nah, berapa tahun yang lalu di pekerjaan saya, kita suka mengundang seminar ya untuk seperti penguatan atau equipment ya untuk para profesional. Kita mengundang seorang motivator yang besar, yang terkenal, ya, bicara tentang perubahan juga. Saya ingat sekali ada satu kata yang awal sekali dia bicara, untuk kita sama-sama katakan, ini nggak di Alkitab, ya, ini bukan ada di Alkitab, tapi suatu nalar ya, suatu kebenaran. Saya percaya semua kebenaran itu ada kebenaran Tuhan juga. Kata-katanya seperti ini, perubahan adalah perubahan sampai terjadinya perubahan. Coba kita sama-sama katakan ya. Perubahan adalah perubahan sampai terjadinya perubahan. Saya lagi lebih keras. Perubahan adalah perubahan sampai terjadinya perubahan. Waktu di seminar itu semua disuruh berdiri, disuruh katakan keras-keras, perubahan adalah perubahan sampai terjadi perubahan. Paham nggak? Bapak Ibu Saudara ngerti nggak artinya? Waktu kita disebut seperti itu, saya juga bingung ini maksudnya apa. Lalu beliau si motivator ini bilang, kita ngomong perubahan, kita bicara banyak tentang perubahan, itu omong kosong kalau tidak terjadi perubahan. Jadi perubahan itu katanya
adalah perubahan. Kalau terjadi perubahan, benar kan? Benar kan? Logikanya begitu Bapak Saudara, ya kan? Kalau nggak terjadi perubahan, ya nggak ada perubahan. Nah, saya mengutip ayat minggu lalu, saya nggak tahu siapa yang khotbah, tapi temanya pentingnya perubahan, benar Bu ya, Ibu ya. Saya ngutip ambil dari Roma pasal 12 ayat 2, dibilang kan begini, ya, bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya kan? Nah, minggu ini kita bicara mengatasi hambatan untuk perubahan. Pertama, memang hambatannya utama itu nggak terjadi perubahan. Dan kenapa nggak terjadi perubahan? Karena masalah akal, masalah apa kualitas yang kita nalar kita, dan kedua masalah hati tentang apa yang kita percaya. Jadi cuma dua itu yang utama dari banyak hal, dari hal perubahan itu. Kenapa hambatan itu sering terjadi? Orang nggak bisa berubah karena masalah akal, knowledge, pengetahuan, dan masalah hati. Masalah hati itu versi khotbah saya yang singkat. Kalau Bapak Ibu Saudara setuju dengan versi khotbah yang singkat, udah selesai saya khotbah. Kita tutup dalam doa ya. Jadi seluruh khotbah saya intinya cuma itu aja. Kalau mau dengar khotbah saya versi yang panjang, mungkin 30 menit, nah yang berikut ini. Mau setuju yang pendek atau yang panjang ya kan? Yang panjang lah ya, masa sebentar Ibu ya. Nah, saya mau jelaskan Bapak Ibu Saudara, perubahan itu adalah keniscayaan. Ya. Keniscayaan gak mungkin gak berubah. Dunia ini pun selalu berubah. Nah, ayat ini yang disebut, ya kan? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Masalahnya dunia ini berubah. Jadi ini loh pengertian Bapak Ibu Saudara. Kita itu jangan serupa dengan dunia ini. Masalah dunia ini berubah terus. Apakah kita nggak bisa ngikuti perubahan dunia? Nah begitu kan? Benar kan? Dunia ini selalu berubah. Apakah kita nggak boleh ngikuti perubahan dunia? Apa yang dimaksud kita nggak boleh serupa dengan dunia? Ada banyak yang terjadi di dunia ini, terjadi perubahan, itu selalu ada dua faktor. Faktor alami sama faktor manusia. Nggak ada lain loh. Coba pikirkan, perubahan dunia ini hanya dua terjadi. Karena manusia dan karena alam. Alam ya kita udah tahu COVID itu perubahannya drastis banget. 3-4,5 tahun berubah dunia ini. Yang kedua itu manusia. Dan salah satu manusia yang sangat merubah dunia ini sampai detik ini, hidup kita tuh nggak sama lagi hari ini. Yang namanya Steve Jobs. Steve Jobs, ya kan? CEO Apple. Kenapa ini berubah dunia ini? Gara-gara dia menemukan iOS yang disematkan dalam Apple iPhone. Sehingga dia punya satu alat yang bisa memakai aplikasi-aplikasi. Sehingga Android pun ingin tiru. Ya, singkat cerita mereka sempat ribut Steve Jobs dengan Android ini. Dan akhirnya mereka punya platform yang berbeda. Satu iOS, satu Android. Ya kan? Tapi dunia mengakui yang menemukan semua itu adalah Steve Jobs. Dan sejak itu hidup kita itu nggak beda, nggak sama lagi. Sejak itu dunia beda. Semua perusahaan menggunakan aplikasi, menyematkan dalam handphone, dan semua manusia nggak bisa hidup tanpa handphone. Tiap pagi dia buka seluruh aplikasi, dia tekan, dan semua hidup kita hari ini berubah. Itu dunia, bro. Belum lagi kalau kita bicara jaringan yang dari GSM, ya kan? Udah GSM apa? 3G, ya kan? Kemudian LTE, 4G, dan itu sangat merubah dunia ini. Kalau enggak, orang nggak bisa jualan online. Karena jaringannya kuat, hari ini kita bisa nge-zoom
bisa online hari ini. Kan ada jaringan 4G yang begitu bagus. Apalagi nanti ada 5G. Itu lebih bagus lagi. Dan dunia itu berubah. Apakah manusia, orang Kristen nggak boleh serupa dengan dunia perubahan? Bukan itu maksudnya. Karena setiap perubahan dunia ini selalu membawa perubahan-perubahan yang dibawa dunia ini yang orang Kristen nggak boleh serupa. Itu loh maksudnya. Karena semakin berubah dunia, orang itu semakin jahat, semakin pikirannya jahat. Saya waktu itu pernah ke kantor polisi. Saya baru duduk sebentar, ada berapa orang yang ngantri ingin bikin laporan. Laporannya hampir sama, penipuan online. Dia tertipu 35 juta karena dia dagang di Shopee, lalu ada pembeli ngomong begini, suruh transfer, akhirnya dia transfer, hilang uangnya. Ada banyak sekarang teknologi dipakai, ya prostitusi, semua kejahatan, judi online, itu menggunakan teknologi perubahan yang ada di dunia. Orang jadi pikirannya jahat terus. Bagaimana dia harus tipu, bagaimana dia harus cari uang dengan cara yang berbeda. Orang Kristen yang dimaksud itu, ya jangan serupa seperti ini, bro. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Apa yang dimaksud dengan pembaharuan budi? Ya, dalam bahasa Inggrisnya dibilang renewing your mind. Perbaharui cara kita berpikir. Cara berpikirnya ini, Bapak Saudara, yang kita berubah. Nah, nanti kita akan bahas poin-poinnya, ya. Jadi dunia ini, Bapak Saudara, bukan seperti Elvis. Tahu Elvis? Bukan Elvis Presley. Elvis Presley. Elvis Presley. Waktu dia meninggal sampai hari ini banyak sekali ngefansnya, Bapak. Dan dia tuh punya ciri khas. Berjabang, ya kan, kalau Elvis jabang, ada jabang, kemudian rambutnya agak meliuk begitu, tebal, agak gelombang, kemudian pakai cubray, ya kan, ketat di paha, ujungnya lebar cubray, kan. Kemudian suka pakai kain panjang putih seperti Superman begitu, kan. Kalau di Las Vegas atau di Amerika banyak orang yang niru Elvis ini, gayanya. Gerak Elvis ini jalan, orang banyak niru. Gak berubah begitu aja. Dari 50 tahun dia meninggal, saudara, sampai hari ini orang begitu aja nirunya. Gak berubah-ubah. Gak ada lipas pakai sarung begitu, gak ada. Elvis gak ada pakai sarung, ada pakai yang beda. Begitu aja. Pakai jambangnya ada, dikasih brewok seperti itu. Nah, dunia itu nggak seperti Levi's, Elvis, nggak seperti Elvis, ya kan? Dia nggak berubah, lalu orang banyak niru dia. Tapi dunia ini berubah terus dan orang ngikutin perubahan itu, seperti TikTok, menurut. TikTok itu hampir setiap minggu berubah terus karena apa? Faktor viral, ya benar. Setiap ada yang viral dia akan berubah. Dan dunia orang-orang yang dalam TikTok mengikuti perubahan itu. Baik buruk atau baiknya. Buruk atau baiknya, orang akan ikuti. Ini adalah fakta. Dunia yang kita tinggal itu seperti itu. Dan firman Tuhan bilang, untuk kita jangan jadi serupa dengan dunia. Dalam apa? Dalam kita berpikir, Bapak. Dan yang pertama poin saya, kenapa kita itu sulit berubah? Yaitu cara berpikir kita ini. Firman Tuhan untuk kita ingatkan, ayo anak-anak Tuhan, rubah cara engkau berpikir. Jangan pakai pemikiran yang lama, pikiran yang baru, yang seperti Kristus kata. Kalau kita ngikutin cara berpikir dunia, kita akan jadi serupa dunia. Dan dunia ini dengan segala banyak perubahan. Kalau saya pikir-pikir, Bapak,
banyak sekali keburukan. Dan orang banyak sekali bisa menggunakan teknologi hari. Yang pertama, Bapak, kita buka Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imam. Dan engkau akan melupakan pengajaran Allahmu, maka aku akan melupakan anak-anakmu. Kata tidak mengenal Allah dalam bahasa Inggrisnya atau dalam bahasa aslinya da'at atau knowledge, Bapak-Saudara. Knowledge, pengetahuan. Da'at itu artinya hal yang berhubungan dengan intelijensia, dengan akal kita. Jadi orang Kristen itu, ya, jangan bodoh-bodoh banget. Use your brain, use your mind. Sebelum bertindak, pikirkan dulu. Ini juga firman Tuhan, hati-hati untuk kita, hati-hati bertindak. Jangan coba, pikirkan dulu. Ini firman Tuhan udah kata, anak Tuhan banyak binasa karena dia nggak punya pengetahuan. Belajar, banyak hal yang kita harus belajar. Dari pemikiran kita harus berubah. Itu yang disebut dengan kognitif. Suatu yang berhubungan dengan akal yang merubah perilaku kita. Itu namanya yang berhubungan dengan kognitif. Kognitif itu adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan atau menilai, mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa yang berhubungan dengan akal. Misalnya begini, dulu saya waktu SMP, ya kan, udah ada pelajaran olahraga, siang lari sudah capek begitu, paling senang ke samping sekolah. Di situ ada orang jual minuman, ada botol-botol ditaruh hijau, merah, biru gitu, lalu dicampur es. Itu kalau diminum pas haus enak banget. Tapi karena perubahan cara kita berpikir dengan pengetahuan, informasi yang kita terima, hati-hati bahwa itu air itu, minuman itu walaupun enak, manis, warnanya itu bisa dari bahan yang nggak berguna atau membahayakan. Dan sejak itu sampai hari ini saya nggak pernah minum yang seperti itu lagi. Bahkan Coca-Cola dulu saya taruh di kulkas stok gitu ya, Fanta soda, hari ini tidak pernah saya taruh karena itu gulanya banyak, bisa mempengaruhi gula saya. Jadi saya nggak tahu lagi. Jadi ada perubahan berpikir loh, karena pengetahuan kita menimbang dengan akal kita. Oh ini nggak baik, ini nggak boleh. Oke, saya hindari. Anak Tuhan jangan bodoh. Udah tahu salah, ngerokok itu nggak baik, bisa merusak kesehatan, tetap ngerokok. Ada yang salah dengan cara dia berpikir. Ya kan? Udah tahu salah, merusak, tapi tetap merokok. Something wrong in his mind. Apalagi sekarang keren-keren hamba Tuhan bisa mengajar di YouTube, di TikTok, ya ada di short. Kita dengar firman Tuhan, kita pelajari yang baik. Lalu kita bisa menimbangkan, kalau ada seorang ngaku-ngaku nabi terakhir, ya kan? Lalu Anda percaya, gunakan your mind, teliti dulu teladannya, moralnya seperti apa, pengajarannya. Jangan hanya percaya, lalu jadi mualaf. Stupid banget. Sorry, kata-kata saya agak tegas, karena di gereja saya juga ada yang begitu, saya sebel banget. Zaman sekarang kaman gitu, kita bisa gunakan akal kita, bisa nggak bedain sih? Masa nggak bisa bedain? Ada kitab turun dari ayat, udah percaya apa? Percaya? Bodoh. Firman Tuhan jelas, kebenaran yang kita dengar. Gunakan your mind, pelajar. Lalu kita apa gunanya kita berpikir? Kita gunakan. Yang tadi di Roma pasal 12 tadi bilang, supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah.
Supaya dengan akal kita ini Bapak, kita bisa membedakan mana kehendak Allah. Terus mana yang baik, masa begitu aja harus diajarin? Saya yakin jemaat di sini orang yang pintar-pintar, amin. Orang yang gak gampang dibodohin, benar? Please deh, jangan gampang dibodohin, please. Cukup di gereja saya nggak ada yang begitu di sini, jangan. Gampang banget dibodohin gitu kan. Nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nggak percaya kuasanya. Use your brain gitu, kan? Supaya kita bisa membedakan apa yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Bisa tahu ini dosa, ini enggak. Gitu. Kalau enggak begitu, Bapak, kita itu akan ngikutin dunia. Tiba-tiba jadi jago judi online. Bisa ngikutin dunia mainnya begini kita ikutin. Kita punya standar surga. Pikiran kita kudus, pikiran kita yang baik, yang berkenan. Amin. Amin. Saya yakin jemaat di sini begitu. Maka itu Amsal juga ingatkan. Ya, Amsal bilang pasal 12 ayat 15, jangan orang bodoh lurus dalam penganggapannya sendiri, tetapi siapa yang mendengar nasihat dia bijak. Saya korban di sini gak lama Bapak Saudara. Saya nggak bisa ngomong gitu. Tapi ada Pak Gurus tidak di sini. Kalau ada jemaat bingung, boleh tanya dulu. Benar ya Bu ya? Jangan merasa benar dengan anggapannya sendiri. Atau dia pikir, oh itu saya pengaruh, dia pikir ada omongan atau hasutan orang lain. Take your time untuk merenungkan dan bertanya orang yang lebih ahli. Ya, Amsal juga ingat begini, tetapi sampai mendengar nasihat dia akan bijak. Buka hatimu, jangan merasa diri lebih pintar. Kalau nggak begitu, nggak terjadi perubahan. Kita akan malah ngikutin perubahan itu di dunia yang jahat ini. Amin. Amin. Yang kedua, mengatasi hambatan perubahan apa strateginya? Ya, yang kedua ini orang bebal. Bebal. Di Yakobus pasal yang kedua ayat 20, ya kan? Hai manusia yang bebal. Wah, ini gas. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi kalau iman tanpa perbuatan itu disebut orang bebal. Orang bebal itu apa sih? Ya, orang bebal itu kalau selalu diingatkan selalu merasa paling benar, ditegur merasa paling pintar. Ya, orang bebal begitu. Tapi ada kategori lain ini. Kalau orang bebal itu percaya tahu, tapi nggak bertindak. Jadi orang bebal. Tahu Tuhan itu Maha Kuasa, tahu Tuhan itu kasih, tahu Tuhan itu pelaku mukjizat. Dia baik, dia mengasihi kita, rencananya baik. Pilu-pilunya menyembuhkan, ya kan? Dia mencukupi segala kebutuhan kita. Kalau kita cari kerajaannya dulu terlebih dahulu, banyak janji Tuhan, kita percaya. Tapi nggak pernah ada tindakan iman. Mentok di situ, diem di situ, nggak ngapa-ngapain, itu bebal. Dan ini yang nggak terjadi perubahan, orang yang nggak begitu. Dan istilah dunia itu comfort zone. Orang yang hidup dalam comfort zone merasa nyaman, sebenarnya dunia udah berubah, udah kemana-mana, orang udah maju, dia begitu aja. Disuruh, ya nanti aja, percaya Tuhan akan memberkati, tapi nggak bergerak-gerak. Saya ingat dulu waktu saya kerja, 18 tahun saya kerja di sebuah perusahaan. Sampai banyak orang bilang, Ton, kamu sampai mati kayaknya kerja di situ. Sampai suatu hari saya pikir, enggak, ini udah mulai toxic ini kan. Saya butuh sesuatu yang baru. Lalu saya mundurkan diri dari perusahaan itu, saya kerja di perusahaan lain. Prosesnya nggak gampang tuh. Saya harus butuh nasihat, saya tanya para DPJ saya waktu itu, ya, saya konsultasi bagaimana kalau saya ambil tindakan seperti itu. Dan banyak yang mendukung saya. Iya, Pak, kayaknya kamu sudah di comfort zone. Percaya Tuhan akan memberkati kamu. Ayo berani bertindak. Hingga suatu hari saya putuskan saya mengundurkan diri, saya kerja di perusahaan baru. Dan puji Tuhan, ternyata lebih baik.
Kalau dia merasa nyaman gak ngapa-ngapain, tapi ada suatu desakan kegelisahan dalam hatimu, harus lakukan satu, doa dulu dan lakukan suatu, bertindak. Karena iman itu juga apa perbuatan dalam hati. Dan jadi iman Tuhan bilang jangan bebal. Gak akan terjadi perubahan kalau ya gitu-gitu aja. Harus berani melangkah, apa bisa? Berani melakukan perubahan. 2 tahun saya merasa banyak gereja di perubahan ya Bu ya. Dari gedungnya segala macam gereja kita ya. Kita punya 4 ruko, puji Tuhan kita udah hak milik ya kan. Tapi nggak nyampe di situ. Saya juga ajak jemaat, udah jangan puas sampai di sini. Kita harus naikkan lantai, kita bikin kebaktian yang ruang kebaktian yang lebih besar yang nggak ada tiang-tiang. Lalu kita mulai melangkah dengan iman, janji iman. Istri saya sebagai bendaharanya, kita kumpulin janji iman. Kita mulai dari kecil, dananya butuh 15 miliar. Baru terkumpul 100 juta. Jadi mau sampai kapan itu saya juga bingung, ya kan? Tapi kita mau melangkah, Bapak Saudara. Suatu hari saya bilang ke jemaat, saya mau pakai uang 60 juta dari dana ini. Kita mau naikin lantai depan dulu, perkarangan, parkiran. Karena kalau hujan suka ada genangan. Itu nggak seberapa, nggak ada artinya daripada kita mau bangun sampai lantai 4. Tapi kita mau melangkah dengan iman. Kita mulai kumpulin dana, kita mulai melangkah hal-hal yang kecil. Kita nggak nyaman dengan gedung yang hari ini. Dan jemaat, saya ajak, ayo kita sama-sama. Kita jangan, sudah cukup, ini aja udah Pak Antoni, kita udah setengah mati berdarah-darah, ngumpulin 3 miliar waktu beli gedung ini, dan sekarang udah lega, ya udah waktunya nikmati. Enggak, udah selesai, kita ngegas lagi. Bertindak, iman harus bergerak, bertindak. Ya. Apalagi dibilang oleh Amsal pasal 26 ayat 11 bilang begini. Amsal, ya, ciri orang ya, ciri dari kebebalan itu adalah mereka tidak belajar dari kesalahan. Ya, seperti Amsal pasal 20 ayat 11 menggambarkan seperti anjing kembali ke muntahnya, demikian orang bebal yang mengulangi kebodohan. Mereka terus mengulangi kesalahan yang sama tanpa mengambil pelajaran dari pengalaman mereka. Ini Amsal yang bilang, ya kan? Jadi orang bebal itu salahnya ngulang-ngulang itu aja lagi. Dikasih di nasihati, nggak mau sadar, nggak mau belajar dari kesalahan. Kita harus memiliki pemikiran, membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang berguna dan yang sempurna. Amin. Kalau udah salah, lalu dinasihati, boleh rendah hati. Jangan sampai Pak Bu Rusnida keluar kata-kata, ini jangan itu bebal. Lembutlah hati. Dia aja tuh mau berubah. Benar ya Bu Rusnida ya? Kita ini DPJ, sama-sama DPJ. Sama, bebannya sama, masalahnya sama. Karena kita ketemu jemaat seperti gitu. Udah dinasihati, ngurut dada ini kan. Udah. Kita hanya bisa doakan. Tapi Jumat sini beda. Cukuplah di Jumat sini. Jumat sini luar biasa, amin. Amin. Dinasihati langsung berubah. Jangan bebal gitu. Kemudian apa? Suka berdebat. Amsal pasal 18 ayat 2 menyebutkan orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Mereka lebih suka berdebat dan membela pandangan mereka sendiri daripada mencari pemahaman apa yang sebenarnya terjadi. Suka berdebat. Orang yang suka berdebat itu nggak bisa sekali berubah. Dia merasa dia lebih pintar. Ada yang suka nonton YouTube di sini, perdebatan agama itu kan. Ya kan, saya kasih tahu.
di Jumat saya, kembali Jumat saya itu ada yang suka berdebat. Alhasil saya juga ikutan nonton YouTube supaya kalau dia berdebat saya juga bisa debat. Nggak mau kalah debatnya. Dan lebih parahnya kalau di YouTube tuh orang berdebat gitu ya, sampai waduh luar biasa. Sesama Kristen pun bisa berdebat. Hal-hal yang nggak guna, soal oneness lah, trinitas, sabelian, apalagi itu. Sesama Kristen, ribut sesama bicara doktrin segala macam begitu. Saya bilang ke jemaat, udah stop, nggak usah pusing hal-hal yang doktrin. Ingat waktu Petrus, ya, dia khotbah 3.000 orang bertobat, benar kan? 3 orang bertobat. Kalau dia 3.000 orang bertobat, kalau dari pasal 1 sampai 22 kisah Petrus itu berkhotbah, yang bikin 3.000 orang itu bertobat, itu apa sih kira-kira? Dari poinnya Petrus ngomong yang bikin orang bertobat itu hanya satu. Waktu Yesus bilang, Dia Yesus yang kau salibkan, Dia adalah Tuhan dan Mesias bagi kita. Poinnya itu. Jadi produknya yang dimunculin, bro. Yang utamanya adalah Kristus. Dia adalah juru selamat, Tuhan dan Mesias bagi kita. That's it. Nggak ada teori oneness trinitas gitu ya. Petrus bicara dengan ribuan orang, trinitas paling benar. Enggak. Dia bicara tentang Kristus. Orang Kristen debat harian, habisin waktu, debat gitu. Sehingga lupa mereka harus berubah seperti apa. Jadi kesimpulan saya kok bahas ini. Pertama, bos, saya undang para pemusik sehingga bisa maju ke depan. Kita akhiri khotbah ini. Pertama, bos, perubahan adalah perubahan sampai terjadinya apa? Perubahan. Kalau tidak ada perubahan, nggak terjadi perubahan. Kedua, berubahlah dalam cara berpikir, akal budi. Ketiga, hambatan perubahan adalah tidak terjadi perubahan karena kebebalan, kebodohan manusia. Saya berdoa, bos, dengan tema sepanjang bulan ini bagi gereja ini, jemaat memahami bahwa perubahan itu adalah keniscayaan. Anda nggak berubah, Anda akan dipaksa untuk berubah. Ketika Anda berubah, ingat ada rule-nya, ada garis. Saya nggak mau jadi orang bodoh, ikutin dunia atau ikutin yang sesat. Dan saya nggak mau bebal, nggak mau dengar nasihat, dikasih tahu nggak mau berubah. Saya ingin rendahkan hati. Amin, Bapak. Amin. Setuju? Yes. Kalau gitu kita bagi begitu. Kita nyanyi lagu ini sebagai doa kita. Pujilah Aku Tuhan, coba aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatimu, mengaku dan tunjuk padamu. Pujilah padamu Tuhan.
nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku anugerah, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku anugerah, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Engkau layak disembah. Engkau layak disembah, Yesus. Mintakan nama Masyarakat Masyarakat. Hosana bagi Engkau yang maha tinggi. Mari kita sembah Dia. Mintakan nama Masyarakat. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Doa hamba Kau yang memimpin setiap perubahan yang ada di dunia bagi setiap gereja dan pada setiap diri kami masing-masing. Kami tahu perubahan itu tidak bisa kami hindar. Dan tolong kami Tuhan, kami orang yang lemah. Kami butuh Engkau, Roh Kudus, untuk kami tidak terseret dalam perubahan dunia. Isi kami dengan firman-Mu, ya Allah. Isi kami dengan kebenaran-kebenaran yang daripada Engkau. Untuk terus kami bisa teguh berpegang pada kebenaran Engkau. Mari Roh Kudus, tolong setiap jemaat-Mu, Tuhan, terutama setiap anak muda di tempat ini, untuk bungkus mereka dengan darah. Jauhkan dari segala perkara yang buruk, dari kesesatan dunia ini. Dan Kau menyiapkan jemaat ini Tuhan sebagai jemaat yang kudus yang tak bercelah di hadapan. Perbaharui demi hari Tuhan. Perbaharui terus Tuhan dengan hikmat-Mu. Ajar Tuhan jemaat ini untuk berhikmat, memikirkan yang baik, tidak gampang dibodohi, disesatkan. Bimbing jemaat Tuhan untuk memiliki kerendahan hati, tidak bebal. Berkati jemaat di sini Tuhan, Kau mengasihi jemaat ini, buat jemaat ini terus bertumbuh di dalam Kau. Berkati para pemimpin di sini, urus tidak, urapi dia dengan hikmat-Mu Tuhan. Terus Kau tambah-tambah dengan hikmat-Mu, bahwa jemaat ini Tuhan menjadi jemaat yang luar biasa, serupa dengan diri-Mu. Pujilah dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin.